Bagi Ibnu Khaldun, kehidupan ekonomi adalah urat nadi peradaban. Tidak ada masyarakat yang bisa bertahan tanpa aktivitas produksi, dan tidak ada kemakmuran tanpa kerja. Karena itu, ia menjadikan pembahasan tentang ekonomi sebagai bagian penting dari hukum sosial. Ia melihat bahwa kesejahteraan manusia bergantung pada usaha dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara adil dan seimbang. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa rezeki tidak datang begitu saja dari kekuasaan atau keberuntungan, melainkan dari kerja keras yang teratur. Setiap pekerjaan, sekecil apapun, menghasilkan nilai dan nilai itu menjadi dasar kehidupan ekonomi masyarakat. Karena itu, ia memandang kerja sebagai kehormatan manusia. Tanpa kerja, peradaban akan mandek. Tanpa produksi, tidak ada kekayaan yang bisa dibagi. Ia membedakan antara kebutuhan dasar dan kemewahan. Kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, adalah syarat kelangsungan hidup. Namun, ketika kebutuhan dasar terpenuhi dan manusia mulai mengejar kemewahan, disitulah peradaban mulai berkembang. Kemewahan memacu industri, seni, dan perdagangan, tetapi juga membawa bahaya, ketergantungan dan pemborosan. Ibnu Khaldun menilai, disinilah keseimbangan harus dijaga antara pemenuhan kebutuhan dan pengendalian nafsu. Ekonomi yang sehat, dalam pandangan Ibnu Khaldun, adalah ekonomi yang tumbuh dari kerja produktif. Ia membedakan pekerjaan yang menghasilkan nilai nyata seperti pertanian, kerajinan, dan perdagangan dari pekerjaan yang hanya memindahkan kekayaan tanpa menciptakan nilai baru. Negara yang terlalu bergantung pada pajak atau rampasan perang, katanya, akan cepat melemah karena tidak memiliki sumber produksi real. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kekayaan suatu bangsa bukan diukur dari banyaknya emas dan perak, tetapi dari kemampuan rakyatnya untuk bekerja dan berproduksi. Harta yang beredar tanpa kerja ibarat air yang menggenang akhirnya mengering tanpa manfaat. Maka, tugas pemerintah bukan menimbun kekayaan, melainkan mendorong produktivitas rakyat dan menciptakan sistem yang adil agar hasil kerja dapat dinikmati bersama. Ia sangat menekankan hubungan antara ekonomi dan keadilan. Ketika penguasa menindas rakyat dengan pajak tinggi atau pungutan berlebihan, semangat kerja akan padam. Ia menulis dengan sangat jelas, kezaliman menghancurkan kemakmuran, dan kehancuran kemakmuran menghancurkan negara. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, ekonomi tidak bisa dipisahkan dari moral. Keberkahan harta tidak datang dari banyaknya uang, tetapi dari keadilan dalam cara memperolehnya. Ia juga menunjukkan bagaimana pajak menjadi indikator utama kesehatan sebuah negara. Pada awal kekuasaan, pajak rendah dan rakyat bekerja keras, sehingga pendapatan negara tinggi. Ketika negara menjadi makmur, para penguasa menaikkan pajak untuk membiayai kemewahan mereka. Akibatnya, rakyat enggan bekerja, produksi menurun, dan penerimaan negara justru turun. Dalam keadaan itu, pemerintah kembali menaikkan pajak hingga akhirnya rakyat miskin, perdagangan mati, dan negara runtuh. Analisis ini menjadikan Ibnu Khaldun sebagai salah satu pemikir ekonomi paling awal yang memahami hukum penurunan hasil dalam perpajakan. Ia menyimpulkan bahwa beban pajak yang berlebihan justru mengurangi pemasukan, dan bahwa ekonomi yang sehat memerlukan keseimbangan antara kebutuhan negara dan kemampuan rakyat. Gagasan ini jauh mendahului teori ekonomi klasik yang lahir berabad-abad setelahnya. Ibnu Khaldun juga menulis bahwa kemakmuran tidak dapat dipaksakan dari atas. Negara tidak menciptakan kekayaan, ia hanya mengelola dan melindungi kekayaan yang diciptakan rakyat. Karena itu, penguasa yang terlalu mencampuri urusan ekonomi, menetapkan harga secara tidak wajar, atau memonopoli perdagangan, akan menghancurkan pasar dan menghambat pertumbuhan. Ia menganggap pasar bebas dan kejujuran dalam transaksi sebagai bagian dari keadilan sosial. Pedagang harus bebas berjual beli tanpa penindasan, tetapi juga wajib jujur dalam menakar dan menilai barang. Dalam masyarakat yang adil, kerja keras dihargai, dan keuntungan diperoleh melalui etika. Ia menulis bahwa keberhasilan ekonomi tanpa moral hanyalah penipuan yang menunggu kehancuran. Selain membahas produksi dan perdagangan, Ibnu Khaldun menyoroti pentingnya distribusi kekayaan. Kekayaan yang menumpuk di tangan sedikit orang akan melemahkan solidaritas sosial. Ia menyebut bahwa ketimpangan adalah akar kemarahan sosial yang dapat mengguncang stabilitas politik. Karena itu, kesejahteraan harus dibagi melalui sistem pajak yang adil, bantuan sosial, dan penegakan hukum yang merata. Dalam penjelasan ekonominya, Ibnu Khaldun menampilkan keseimbangan antara dunia dan akhirat.
Ia menegaskan bahwa harta adalah alat, bukan tujuan. Kekayaan sejati adalah kemampuan manusia untuk bekerja, bersyukur, dan memberi manfaat bagi orang lain. Ia menulis, manusia tidak hidup dari harta, tetapi dari berkah dalam usahanya. Bagi Ibnu Khaldun, kemakmuran sejati bukan sekadar materi, tetapi keadaan di mana masyarakat hidup dalam keadilan, keamanan, dan moralitas. Negara yang makmur tanpa keadilan adalah istana di atas pasir, megah di luar, rapuh di dalam. Ekonomi yang sehat harus bertumpu pada kejujuran, kepercayaan, dan kerja keras bersama. Dengan analisisnya yang tajam, Ibnu Khaldun menjadi pelopor teori hubungan antara ekonomi dan kekuasaan. Ia menunjukkan bahwa ketika ekonomi melemah, kekuasaan pun goyah. Ketika rakyat kehilangan semangat kerja, dinasti kehilangan sumber dayanya. Maka, menjaga ekonomi berarti menjaga peradaban itu sendiri. Ia juga menegaskan bahwa kemewahan yang berlebihan adalah awal dari kehancuran ekonomi. Ketika gaya hidup istana meningkat, pengeluaran negara membengkak, dan pajak rakyat dinaikkan, maka sirkulasi ekonomi akan terhenti. Dari sinilah ia menulis hukum sejarah yang terkenal, bahwa setiap kemewahan pasti membawa keruntuhan, karena ia mengikis daya tahan sosial dan spiritual bangsa. Bila pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dibaca dalam terang zaman modern, kita akan terkejut melihat betapa relevannya analisis itu. Dalam ekonomi global saat ini, banyak negara menghadapi krisis karena pajak tinggi, utang besar, dan menurunnya produktivitas rakyat. Fenomena yang sama pernah digambarkan Ibnu Khaldun 7 abad lalu bahwa ketika negara hidup dari beban rakyat, bukan dari kerja rakyat, maka kemakmuran hanyalah ilusi. Prinsip pajak rendah, semangat tinggi, produktivitas tinggi yang diajarkan Ibnu Khaldun kini menjadi dasar kebijakan ekonomi modern. Banyak ekonom menyebutnya sebagai kurva Khaldun, cikal bakal dari kurva lava dalam teori ekonomi barat. Ia membuktikan bahwa keseimbangan antara beban fiskal dan motivasi kerja adalah kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks sosial modern, ajaran Ibnu Khaldun juga berbicara tentang ketimpangan global. Dunia yang kaya teknologi tapi miskin solidaritas sedang mengulangi pola yang sama, segelintir orang menguasai kekayaan, sementara sebagian besar masyarakat kehilangan kesempatan. Ia akan berkata bahwa tanpa keadilan, kemajuan hanya menjadi topeng dari kehancuran yang akan datang. Namun, Ibnu Khaldun tidak menolak kemajuan. Ia hanya menegaskan bahwa kemajuan harus disertai kesadaran moral. Dunia modern dapat mengambil pelajaran besar darinya, bahwa kerja adalah sumber kemuliaan, keadilan adalah syarat kemakmuran, dan keseimbangan antara kebutuhan dan kemewahan adalah kunci kelangsungan hidup manusia. Pada akhirnya, bab keempat Mukadimah menjadi pengingat abadi bahwa ekonomi bukan sekadar urusan angka, melainkan cermin dari jiwa masyarakat. Di tangan Ibnu Khaldun, ilmu ekonomi berubah menjadi filsafat moral, bagaimana manusia mencari rezeki tanpa kehilangan kemanusiaan. Selama keadilan dijaga, kerja dihormati, dan keserakahan dikendalikan, maka peradaban akan tetap berdiri kokoh sebagaimana ia tulis 7 abad lalu, kemakmuran lahir dari kerja dan keadilan, dan hancur oleh kemalasan dan kesaliman. Terima kasih telah menyimak. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.